Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Fisika Nuklir yang beranggotakan ada Henry Bambang Siswanto dengan NIM 25, Ismayanti dengan NIM akhir 06, Mirfa Febrianti dengan NIM akhir 37, dan Ferin Aulia Zahra dengan NIM 19. Di sini kami sudah mengerjakan 2 soal untuk praktikum fisika komputasi UAS ini. Yang pertama yaitu soal nomor 7 untuk fisika nuklir, yaitu manajemen limbah medis radioaktif, di mana untuk kasusnya sendiri yaitu sebuah rumah sakit menggunakan isotop radioaktif untuk terapi. Limbah isotop ini harus disimpan di gudang khusus sampai aktivitasnya turun ke level aman atau setengah dari jumlah awalnya. Nah, tim proteksi radiasi harus menghitung waktu penyimpanan yang tepat melalui referensi pemodelan persamaan berikut. Persamaan diferensialnya yaitu dN per dt sama dengan min lambda kali n, di mana N0 ini nilainya 5000 untuk jumlah inti atom awal, kemudian lambda ini nilainya 0,0231 menit, dan delta T itu 1 menit. Nah, untuk tugas utamanya sendiri mensimulasikan peluruhan jumlah inti atau N sebagai fungsi dari T selama 5 jam dengan metode Euler dan Runge-Kutta 4. Yang kedua menggunakan bisection untuk mencari waktu paruh atau T 1/2 secara numerik. Dan yang ketiga menghitung total peluruhan atau aktivitas kumulatif menggunakan metode trapezoida, di mana secara teori untuk waktu paruh sendiri T setengah sama dengan ln 2 per lambda. Nah, kemudian di sini kita akan membandingkan hasil daripada numerik bisection tadi nomor 2 dengan nilai teori waktu paruh ini. Lalu untuk soal tambahannya, kita memilih kami di sini memilih soal nomor 8 fisika medis, yaitu farmakokinetika dosis obat pasien dialisis, di mana untuk kasusnya sendiri seorang pasien gagal ginjal menerima suntikan antibiotik karena ginjal tidak berfungsi normal, kemudian laju eliminasi obat harus dipantau ketat. Jika konsentrasinya terlalu tinggi, itu bisa beracun, dan jika terlalu rendah, obat tidak efektif, dan model pemantauan yang digunakan menggunakan persamaan dC per dt sama dengan minus K kali C, di mana C ini untuk dosis injeksi awal di 0 yaitu 250 mg per L, K-nya ini adalah laju eliminasi ginjal 0,15 jam, dan delta T 0,1 jam. Untuk tugas utamanya sama, mensimulasikan penurunan konsentrasi obat dengan metode Euler dan Runge-Kutta, kemudian menggunakan bisection untuk mencari kapan konsentrasi obat tersebut dapat mencapai ambang batas, yaitu 10 mg per L, dan menghitung AUC atau area under curve selama 24 jam. Nah, kemudian kami juga sudah membuat kode pengerjaan dan perhitungan secara programnya. Nah, ini dia untuk kode program. Ini yang pertama untuk fisika nuklir. Ini yang pertama untuk simulasi peluruhan radioaktif menggunakan metode Euler dan Runge-Kutta. Kemudian kita sudah merunningnya dan menghasilkan kurva seperti ini. Sebentar. Nah, ini dia untuk kurva perbandingan peluruhan radioaktif metode Euler dan juga Runge-Kutta. Kemudian ini untuk mencari waktu paruh dengan bisection. Dan ini untuk aktivitas kumulatif menggunakan trapezoida. Ini dia untuk hasil perbandingan Euler dan Runge-Kutta secara dan juga teorinya. Dan ini untuk program yang kedua, soal kedua yaitu farmakokinetika dosis obat pasien dialisis. Ini untuk metode Euler dan Runge-Kuttanya. Ini dia untuk simulasi hasil penurunan konsentrasi obat. Ini untuk metode bisection untuk ambang batasnya. Dan ini area under kurva dengan trapezoida. Selain daripada kode program menghitung secara programnya sendiri, kami membuat perhitungan secara manualnya yang terlampir pada lampiran. Ferin Aulia Zahra akan menjelaskan tentang yang pertama ini di pendahuluan. Pendahuluan ini yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang dari laporan ini, karena kan
pengembangan fisika nuklir ini telah banyak dimanfaatkan di bidang medis, khususnya menggunakan isotop radioaktif untuk diagnosis dan terapi. Namun, pemanfaatan ini menghasilkan limbah medis radioaktif yang berbahaya dan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang peluruhan radioaktif untuk menjamin keselamatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, pengelolaan limbah radioaktif ini sangat bergantung pada penentuan waktu paruh, yaitu ketika jumlah inti radioaktif berkurang sehingga setengah dari nilai awalnya. Jadi proses peluruhan radioaktif ini dimodelkan menggunakan persamaan diferensial orde 1 karena tidak selalu mudah diselesaikan secara analitik dan diperlukannya pendekatan numerik. Kedua lagi is dalam praktikum ini kita menggunakan metode Euler dan metode Runge-Kutta orde 4 untuk mensimulasikan peluruhan inti radioaktif terhadap waktu. Metode Euler ini sederhana tapi kurang akurat, sedangkan metode Runge-Kutta yang orde 4 ini lebih kompleks tapi memberikan hasil yang lebih teliti. Perbandingan kedua metode ini membantu memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masingnya. Lalu penentuan waktu paruh secara numerik dilakukan menggunakan metode dissection untuk menghasilkan waktu saat jumlah inti menjadi setengah dari nilai awal. Hasil numeriknya kemudian dibandingkan dengan nilai teoritis yaitu yang T setengah dan per lambda. Nah, perbandingan ini digunakan untuk mengevaluasi keakuratan metode numeriknya. Lalu yang terakhir, aktivitas kumulatif atau total peluruhan ini dihitung menggunakan metode integrasi numerik atau trapezoid. Metode ini tuh untuk memanfaatkan data diskrit dari hasil simulasinya. Jadi perhitungan ini tuh penting banget untuk memperkirakan total paparan radiasinya. Nah, untuk untuk daftar pustakanya, yang pertama, di limbah radioaktif medis. Jadi limbah radioaktif medis ini berasal dari penggunaan radioisotop dalam diagnosis dan terapi seperti radioterapi dan kedokteran nuklir. Jadi limbah ini tuh masih memiliki aktivitas radiasi yang berbahaya sehingga harus disimpan hingga aktivitas menurun ke tingkat yang lebih aman. Nah, proses penurunan aktivitas ini mengikuti peluruhan eksponensial yang dimodelkan dengan persamaan diferensial orde 1. Konsep peluruhan dan waktu paruh ini dijelaskan secara mendalam oleh Lamarche dan Barata dalam kajian fisika nuklirnya. Lalu yang kedua, untuk metode Euler. Nah, metode Euler ini adalah metode numerik paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan nilai awal. Metode ini tuh menggunakan kemiringan fungsi pada titik awal untuk memperkirakan nilai pada titik berikutnya. Karena kesederhanaannya ini, metode Euler tuh sering digunakan sebagai metode pengenalan dalam komputasi fisika. Namun metode ini tuh memiliki tingkat kesalahan yang cukup besar dan kurang stabil di langkah-langkahnya tuh. Nah, sumbernya itu dari Capra dan Canale 2015. Lanjut yang ketiga, metode Runge-Kutta orde 4. Nah, metode Runge-Kutta orde 4 ini merupakan metode numerik yang lebih akurat dibandingkan metode Euler yang tadi karena menggunakan 4 evaluasi kemiringan dalam satu langkah. Metode ini juga mampu menghasilkan solusi yang sangat mendekati solusi analitiknya. Nah, RK4 ini banyak digunakan dalam simulasi fisika termasuk peluruhan radioaktif yang akan kita gunakan. Nah, karena memiliki keseimbangan antara ketelitian dan efisien komputasi. Hal ini tuh dijelaskan oleh Burden dan Virus pada tahun 2021. Lanjut ke metode dissection. Nah, metode dissection ini digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear dengan membagi interval secara berulang. Metode ini tuh menjamin konvergensi selama fungsi kontinu dan interval awal memenuhi syarat. Dalam peluruhan radioaktif, metode ini tuh digunakan untuk menentukan paruh waktu secara numeriknya, yaitu jumlah inti mencapai setengah dari nilai awal. Hal ini tuh dijelasin secara rinci oleh sama Burden dan Virus di tahun 2021. Lanjut, yang terakhir ada metode trapezoid. Metode trapezoid ini metode integrasi numerik yang menghitung nilai integral berdasarkan data diskrit dengan pendekatan luas trapesium. Metode ini sederhana dan cukup akurat untuk fungsi yang berubah secara halus dalam analisis peluruhan radioaktif. Metode ini tuh digunakan untuk menghitung aktivitas kumulatif dan total peluruhan selama interval waktu tertentu. Nah, penggunaan metode ini tuh ada dalam analisis data fisika yang dijelaskan oleh Pratiwi pada tahun 2021. Selanjutnya ada tujuan dari laporan ini itu adalah
Yang pertama ada mensimulasikan proses peluruhan inti radioaktif secara numerik. Yang kedua menentukan parameter fisis penting dari peluruhan radioaktif secara komputasi. Nah, jadi melalui praktikum ini tuh mahasiswa tuh tujuannya tuh mampu memahami gitu konsep peluruhan radioaktif sekaligus menerapkannya dalam simulasi komputasi. Nah, itu untuk tadi pendahuluan. Untuk yang selanjutnya, perkenalkan saya Ismayanti dengan NIM 12370300006. Di sini saya akan membahas untuk bab 2 yaitu model fisika dan matematika. Nah, di mana untuk model fisika dan matematika ini digunakan dalam dua kasus yaitu manajemen limbah medis tadi dan radioaktif dan farmakokinetika dosis obat pada pasien dialisis. Di mana fokus utama pada bab ini itu bagaimana fenomena fisika dimodelkan ke dalam persamaan diferensial dan juga bagaimana solusi analitiknya diturunkan secara matematis. Nah, untuk yang pertama itu penurunan persamaannya. Untuk manajemen limbah medis radioaktif terlebih dahulu, fisika nuklir, di mana peluruhan radioaktif sendiri adalah proses fisis di mana inti atom yang tidak stabil akan berubah menjadi inti lain dengan memancarkan partikel atau radiasi. Nah, jadi jika dilihat pada tingkat satu inti atom, proses peluruhannya akan bersifat acak dan juga tidak dapat diprediksi secara pasti. Namun ketika jumlah inti yang diamatinya itu sangat banyak, seperti pada limbah medis radioaktif misalnya, maka perilaku daripada peluruhan dapat dianalisis secara statistik dan dapat dimodelkan juga secara matematis. Nah, secara empiris sendiri dapat diketahui bahwa laju peluruhan radioaktif ini akan sebanding dengan jumlah inti yang tersisa, yang artinya semakin banyak inti radioaktif yang ada akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya peluruhan dalam selang waktu tertentu. Nah, hubungan tersebut dapat dinyatakan atau dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial seperti ini, yaitu dN per dt sebanding dengan n. Artinya pada persamaan ini nt menyatakan jumlah inti radioaktif pada waktu t, sedangkan lambda adalah konstanta peluruhan yang merupakan karakteristik dari isotop radioaktif tersebut. Nah, kemudian ini karena diubah hubungan proporsionalitas tersebut menjadi persamaan matematis, maka menjadi dN per dt sama dengan minus lambda, karena tadi diperkenalkan yaitu konstanta peluruhan yaitu lambda, jadi minus lambda n. Nah, di mana tanda negatif di sini, minus di sini adalah menunjukkan bahwa jumlah inti radioaktif berkurang seiring waktu akibat adanya proses peluruhan. Nah, jadi dalam pemodelan ini digunakan beberapa asumsi penyederhanaan, di mana seperti misalnya setiap inti melurus secara independen, tidak ada penambahan inti baru juga, serta adanya pengaruh lingkungan diabaikan. Nah, di mana dengan asumsi ini persamaan diferensial tersebut digunakan dapat mempresentasikan fenomena peluruhan radioaktif secara kuantitatif. Nah, lalu untuk penurunan persamaan yang kedua pada soal 8 fisika medis yaitu farmakokinetika dosis obat pasien dialisis, di mana pada kasus kedua ini fokus kajiannya adalah perubahan konsentrasi obat di dalam darah pasien dialisis. Jadi pada pasien dialisis fungsi ginjal tidak bekerja secara optimal. Nah, sehingga proses eliminasi obat ini akan berlangsung lebih lambat dan juga perlu dipantau secara ketat agar tidak terjadi efek toksik seperti itu. Nah, secara fisika dan fisiologinya sendiri, laju eliminasi obat ini diasumsikan sebanding dengan konsentrasi obat yang masih berada dalam tubuh. Nah, hubungan ini dikenal sebagai kinetika eliminasi orde pertama. Nah, ini dia untuk hubungan tersebut ketika dinyatakan dalam matematis. Hubungannya dC per dt sebanding dengan C. C di sini adalah konsentrasi obat dalam darah, sedangkan T adalah waktu dalam jam. Nah, kemudian untuk mengubah proporsional menjadi persamaan matematis yang setara, di sini diperkenalkan konstanta laju eliminasi ginjal K. Kalau di yang kasus pertama tadi memperkenalkan lambda, konstanta peluruhan di sini kita K, yaitu konstanta laju eliminasi. Jadi sehingga diperoleh persamaan diferensialnya menjadi dC per dt sama dengan minus Kc. Nah, tanda negatif di sini juga menunjukkan bahwa konsentrasi obat tersebut akan berkurang seiring bertambahnya waktu akibat proses eliminasi oleh tubuh. Kemudian yang kedua yaitu solusi analitik. Nah, untuk yang pertama peluruhan radioaktif, limbah medis radioaktif,
di mana solusi setelah model matematis tadi diperoleh, untuk mencari solusi analitik atau solusi tangan, yaitu solusi yang diperoleh secara matematis tanpa menggunakan numerik, untuk persamaan peluruhan radioaktif ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pemisahan variabel, jadi tanpa menggunakan metode numerik. Nah, untuk persamaan yang diselesaikannya, yang diketahui pada kasus juga, yaitu dn per dt sama dengan minus lambda n. Nah, di mana dengan menggunakan metode pemisahan variabel tersebut, maka persamaan akan menjadi dn per n sama dengan minus lambda dt. Jadi ini pemisahan variabel yang sama. Jadi untuk n di sini pindah ke sebelah sini dan dt-nya pindah ke sebelah kanan. Kemudian kedua ruas dari sini kita integralkan sehingga menjadi integral dn per n sama dengan integral minus lambda delta t atau dt, di mana dari hasil integrasi tersebut menghasilkan kita lenkan menjadi ln n sama dengan minus lambda t, kemudian kita tambahkan konstanta di sini, konstanta integrasi. Nah, kemudian untuk mengetahui, untuk menentukan c atau konstanta tersebut, kita menggunakan kondisi awal yaitu n0 sama dengan n0. Jadi maksudnya ini ketika n bekerja atau sebagai fungsi dari 0, maka menjadi n0. Nah, sehingga diperoleh untuk nilai konstanta c ini yaitu ln n0. Nah, sehingga solusi analitik dari persamaan diferensial peluruhan radioaktif ini menjadi n sebagai fungsi dari t sama dengan n0 eksponen pangkat minus lambda t. Nah, di mana solusi ini menunjukkan bahwa jumlah inti radioaktif akan berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Nah, selain itu, salah satu besaran fisis yang penting dari solusi ini juga peluruhan waktu, yaitu waktu yang diperlukan agar jumlah inti radioaktif ini menjadi setengah dari jumlah awalnya. Nah, secara matematis untuk waktu paruh diperoleh sebagai T1/2 sama dengan ln 2 per lambda. Nah, ini untuk secara matematis dari jumlah awalnya, yaitu yang pertama n sebagai fungsi dari waktu paruh di sini T1/2 sama dengan 1/2 n0. Kemudian dengan menggunakan solusi analitik yang diperoleh yang tadi, yang ini kita substitusikan menjadi 1/2 n0 sama dengan n0 eksponen pangkat minus lambda T1/2. Kemudian kita sederhanakan lagi sehingga menjadi persamaan 1/2 sama dengan eksponen pangkat lambda T1/2. Jadi n0-nya ini karena sama, jadi sudah bisa hilang atau diabaikan karena nilainya sama. Kemudian kita mengambil logaritma natural pada kedua ruasnya sehingga menjadi untuk bagian kiri menjadi ln 1/2 dan bagian sini, bagian kanannya menjadi minus lambda T1/2. Nah, karena ln 1/2 di sini adalah nilainya sama dengan ln 2, maka dapat diperoleh hubungan untuk waktu paruh yaitu T1/2 sama dengan ln 2 per lambda. Jadi di sini kita pindah ruaskan untuk T1/2 pindah ke sebelah kiri, dan ln 1/2 ini karena hasilnya sama dengan minus ln 2, sehingga karena minus kemudian pindah ke sebelah kanan menjadi positif, jadi ln 2 per lambda, seperti itu. Nah, di mana nilai ini digunakan sebagai pembanding terhadap hasil numerik yang diperoleh menggunakan metode Euler, kemudian Runge-Kutta orde 4, dan juga metode dissection. Untuk yang kedua yaitu farmakokinetika dosis obat pasien dialisis. Nah, di mana pada kasus farmakokinetika ini persamaan diferensial eliminasi obat juga diselesaikan secara analitik menggunakan metode pemisahan variabel. Untuk caranya yaitu sama, menggunakan pemisahan variabel. Nah, di mana untuk rumus awalnya, persamaan awalnya kan seperti ini, dc per dt sama dengan minus k kali c. Kemudian dengan memisahkan variabel sehingga terpisah untuk variabel yang sama menjadi seperti ini, dc per c sama dengan minus k dt. Kemudian kemudian di sini yaitu bab 3 membahas metodologi komputasi. Di mana pada bab ini itu kita akan membahas untuk menyelesaikan permasalahan fisika yang dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, pada bab 3 ini
boleh di next. Untuk subbab algoritma dan flowchart, yang pertama yaitu ada metode Euler, di mana metode Euler ini merupakan numerik yang paling dasar gitu, dengan prinsip mendekati solusi persamaan diferensial dengan menggunakan garis singgung pada titik awal. Nah, persamaannya dari metode Euler ini yaitu dy per dt sama dengan f yt, dengan mendekati solusi persamaan iteratifnya yaitu yn plus 1 sama dengan yn plus f yn tn delta t. Next. Nah, dalam konteks peluruhan radioaktif ini tuh sebelum pada soal itu keunggulan dari metode Euler ini terletak pada sederhananya algoritmanya dan kemudahan implementasinya dalam berprogram gitu. Jadi metodenya ini lebih sesuai digunakan untuk pendekatan awal gitu dibanding metode-metode yang lebih akurat nantinya. Oke, kalau di next ke flowchart-nya. Nah, ini merupakan flowchart dari metode Euler. Kurang lebihnya seperti ini, tidak perlu dijelaskan, langsung lihat aja ke bawah deskripsinya. Nah, flowchart pada metode Euler ini belum. Ini tuh merupakan persamaan diferensial orde 1 secara sederhana gitu. Dengan prosesnya itu dengan diawali dengan start, kemudian program menerima input berupa kondisi awal, terus juga parameter dimasukkan, kemudian diinisialisasi variabelnya, kemudian algoritmanya memasuki tahap keputusan gitu apabila ya dan tidak ada langkah-langkah lainnya. Dan jika kondisi terpenuhi, maka program akan menghitung nilai turunan fungsi berdasarkan persamaan diferensial yang tadi telah digunakan. Oke, scroll lagi. Setelah nilai solusi diperbarui, maka proses akan berlangsung hingga langkah waktunya selesai. Oke, next. Oke, kemudian pada percobaan ini juga kita menggunakan metode rumput orde 4 untuk yang ini merupakan metode numerik yang banyak digunakan gitu, karena ini merupakan sangat akurat gitu dan tinggi untuk kompleksitasnya. Nah, etapa 4 ini digunakan 4 estimasi gradien dalam setiap langkah waktu dengan pendekatannya untuk memperhitungkan perubahan laju secara akurat di sepanjang interval waktu. Oke, boleh di-scroll. Nah, ini algoritma rumput 4 dirumuskan sebagai ini. Di sini ada iterasi sampai iterasi keempat, di mana masing-masing iterasi ini memiliki persamaan algoritmanya itu sendiri gitu. Dari K1 persamaannya ini, K2 persamaannya sebagai berikut, K3 juga sama, dan K4 sebagai berikut. Oke. Boleh di next. Scroll lagi. Nah, selanjutnya itu nilai fungsinya itu akan dihitung dari iterasi yang telah kita rumuskan tadi gitu, yaitu K1 sampai K4, dan akan dihitung dengan nilai fungsinya dengan persamaan yn plus 1 sama dengan yn plus delta t per 6 dikali iterasi K1 sampai K4. Nah, dalam simulasi ini tuh RK4 ini menghasilkan kurva yang lebih halus dan juga lebih akurat gitu, karena data numeriknya itu dapat ditekan secara signifikan. Makanya RK4 ini dipilih sebagai metode utama dalam hasil analisis simulasi ini. Oke, ke bawah. Ini merupakan flowchart-nya dari metode RK4. Dimulai dari start, kemudian di input parameternya, dihitung jumlahnya, kemudian diinisialisasi semuanya, dan juga akan ada decision yaitu apakah i kurang dari n, jika ya akan jika tidak selesai, jika ya akan dihitung gradiennya RK4 gitu dengan iterasi yang telah digunakan 1 sampai 4. Next. Ini kurang lebih sama, ini hanya deskripsi lebih detailnya dari flowchart-nya. Langsung di next saja. Pokoknya flowchart ini tuh metode RK4 ini sangat direkomendasikan karena memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi gitu untuk pemodelan fisikal nuklir mencari peluruhan. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode dissection, di mana metode ini tuh digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan nonlinear gitu. Di mana ketika variabel fisika mencapai nilai ambang seperti waktu paruh pada peluru radioaktif atau waktu ketika konsentrasi obat turun hingga batas aman. Nah, prinsip ini tuh didasarkan pada teorema nilai antara yang itu satu fungsi kontinu memiliki tanda yang berbeda-beda pada dua titik ujung interval. Nah, keunggulan dari metode dissection ini adalah ini lebih stabil dan juga terjamin konvergensinya gitu, meskipun laju konvergensinya relatif lambat dibanding metode lain, tapi metode ini tidak memerlukan turunan fungsi. Jadi dissection sangat cocok digunakan untuk kasus-kasus praktis dengan tingkat keadalan tinggi. Oke, next flowchart-nya. Nah, ini langsung ke deskripsinya aja. Ini merupakan flowchart-nya, gambaran flowchart-nya, di mana ini digunakan untuk mencari akar satu fungsi, diawali dengan start, kemudian menerima input, terus mencari akar, kemudian mencari akar, terus jika tidak memenuhi, algoritma akan dihentikan, kemudian jika memenuhi, program akan menghitung titik tengah intervalnya sebagai kandidat solusi. Nah, selanjutnya itu algoritma akan memeriksa apakah panjang interval sudah lebih kecil dari toleransi yang ditentukan. Jika iya, maka solusi dianggap selesai dan diberhentikan, dan jika belum, program akan menentukan subinterval baru. Oke, next.
Nah, kemudian yang keempat itu metode trapezoid, di mana ini merupakan metode integrasi numerik gitu, yang pada kasus ini digunakan untuk total peluru radioaktif pada fisika nuklir dan area under curve atau AUC pada kasus farmakokinetika pada soal nomor 8 fisika medis. Di mana pendekatan integralnya ini tuh dinyatakan sebagai berikut. Integral di mana B menuju A, FT, DT. Nah, ini next aja. Nah, metode trapezoid ini tuh relatif mudah diimplementasikan gitu karena ini bekerja dengan membagi kurva menjadi sebuah trapezium kecil gitu, kemudian menjumlahkan masing-masing trapeziumnya. Oke, lanjut ke flowchartnya. Nah, ini merupakan flowchart metode dari metode trapezoid, gambarnya di mana menggambarkan proses perhitungan integral numerik dengan diawali dengan simbol start, kemudian akan diinput berupa fungsi, batas, serta jumlah pembagian interval, dan juga program akan menghitung lebar setiap subintervalnya dan diinisialisasi. Dan algoritma akan masuk ke proses iterasi di mana nanti akan dihitung luas trapeziumnya berdasarkan nilai fungsinya. Oke, scroll lagi. Nah, luas trapezium ini tuh nanti akan ditambahkan ke total luas di mana proses akan diulangi hingga semuanya selesai. Dan setelah semua selesai maka akan diakhiri dengan simbol N. Nah, flowchart ini menunjukkan bahwa trapezoid ini menghitung luas sebuah kurva dan pendekatan geometri sederhana tapi cukup akurat. Oke, ke subbab yang kedua yaitu diskretisasi, di mana diskretisasi ini merupakan proses penting gitu dalam komputasi numerik ini, yaitu mengubah persamaan diferensial yang kontinu menjadi bentuk diskret agar dapat diselesaikan menggunakan komputer. Variabel ini tuh dibagi nantinya jadi interval kecil dengan langkah waktunya delta t, dan setiap titik waktu itu dinyatakan sebagai tn sama dengan n delta t. Nah, next, variabel ini tuh nanti akan terbagi sehingga tn sama dengan n delta t, dan di turunan pertama ini tuh didekati menggunakan selisih sehingga dy per dt itu sama dengan yn plus 1 dikurangi n per delta t, di mana pada turunan pertama ini memungkinkan persamaan diferensial dituliskan dalam bentuk persamaan dan dapat dihitung secara iteratif gitu. Ya, pemilihan delta t ini sangat berpengaruh terhadap stabilnya dan akurasinya pada solusi ini. Nah, jika nilainya terlalu besar maka akan menyebabkan galat numerik yang signifikan, kalau misalkan terlalu kecil maka akan meningkatkan waktu komputasinya. Oke, next. Nah, biasanya itu pada metode diskretisasi ini tuh kita menggunakan bentuknya iteratif atau menggunakan perulangan looping gitu. Lanjut ke sub yang ketiga yaitu pseudocode, di mana ini pseudocode ini untuk menggambarkan alur logika program gitu, secara sistematis. Mirip-mirip dengan flowchart, namun ini tidak digambar. Nah, dengan adanya pseudocode ini tuh strukturnya lebih mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai panduan dalam kami membuat program di Python. Oke, di next aja. Sama untuk pseudocode itu ada 4 metode, yaitu pseudocode yang metode Euler. Di sini kita dimulai, kemudian diinisialisasi, terus dihitung, kemudian di set, kemudian di looping untuk i dari 0 sampai n, kemudian ada buah hitungan dari looping tersebut, dan selanjutnya ini adalah 4, di mana hasil dan pembahasan. Nah, di sini tuh kita akan membahas dua hal, yaitu pada soal fisika nuklir manajemen limbah medis radioaktif dan fisika nuklir dosis fashion dianalisis. Nah, untuk pembahasan pertama itu fisika nuklir manajemen limbah medis radioaktif, di mana pada grafik perbandingan ini itu menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah inti radioaktif N dengan waktu T. Nah, kedua metode numerik seperti Euler dan Runge-Kutta orde 4 itu menghasilkan kurva penurunan eksponensial yang sesuai dengan karakteristik peluruhan radioaktif. Namun, ini itu akan terlihat perbedaannya itu secara jelas antara kedua metodenya. Kurva dari metode RK4 itu lebih halus dan konsisten sepanjang waktu simulasi. Sementara kurva Euler itu menunjukkan beberapa ketidakaturan, terutama pada bagian awal grafik, di mana penurunan masing-masing itu sangat cepat. Nah, perbedaan ini itu akan menggambarkan bahwa Runge-Kutta orde 4 itu lebih mampu menangkap dinamika peluruhan yang kontinu dibandingkan Euler yang menggunakan pendekatan diskret lebih kasar. Next. Boleh geser. Nah, untuk analisis errornya berdasarkan perbandingan
bahwa metode Euler itu menghasilkan error yang lebih signifikan dibandingkan metode rungu kota orde 4. Nah, error yang pada metode Euler itu terutama terjadi pada interval waktu awal di mana laju perubahan itu sangat tinggi. Hal ini itu terjadi karena metode Euler itu kan menggunakan aproksimasi linear sederhana yang kurang akurat ketika fungsi mengalami perubahannya yang lebih cepat. Jadi sebaliknya kalau metode RK4 itu menggunakan 4 titik evaluasi dalam setiap langkah yang akan mampu memberikan estimasi yang lebih presisi terhadap kemiringan kurva. Untuk aplikasi pengelolaan limbah radioaktif, akurasi prediksi waktu peluruhan itu sangat penting karena berhubungan langsung dengan keselamatan penyimpanan di penanganan limbah. Next, yang ketiga adalah interpretasi dari fisik. Nah, untuk grafik penurunan eksponensial ini tuh mempresentasikan proses alami peluruhan radioaktif pada limbah medis. Jadi pola kurva yang curam di awal periode itu menunjukkan fase aktif di mana limbah itu masing-masing memiliki radioaktivitas tinggi dan memerlukan penanganan khusus serta penyimpanan yang aman. Jadi seiring berjalan waktu kemiringan kurva itu semakin landai, di mana ini mengindikasikan bahwa laju peluruhan itu melambat seiring berkurangnya jumlah emisi radioaktif yang tersisa. Jadi dari grafik itu juga ditentukan bahwa waktu yang diperlukan agar limbah itu mencapai tingkat radioaktivitas yang aman untuk penanganan itu lebih lanjut atau pembuangan akhir yang biasanya ditetapkan setelah 10 sampai 20 kali waktu paruh isotop terkait. Next, untuk analisisnya pada simulasi dengan memvariasi parameter konstan peluruhan itu menunjukkan bahwa signifikan terhadap dinamika peluruhan. Jadi peningkatan nilai yang berarti waktu peluruhannya itu yang lebih pendek. Ini itu akan menghasilkan kurva yang lebih curam. Jadi mengidentifikasikan bahwa limbah itu akan mencapai tingkat aman dalam waktu relatif singkat, namun membutuhkan penanganan intensif di fase awal. Sebaliknya, jika penurunan nilai ini menghasilkan kurva yang lebih landai, ini akan memerlukan fasilitas penyimpanan jangka panjang yang stabil dan aman. Jadi hal ini itu sangat relevan untuk perencanaan fasilitas penyimpanan limbah radioaktif di rumah sakit. Jadi di mana berbagai jenis isotop dengan karakteristik berbeda itu perlu dikelola dengan strategi yang sesuai dengan untuk memastikan keselamatan jangka panjang. Next, nah untuk pembahasan kedua pada fisika medis dosis pasien dianalisis, untuk grafik perbandingan itu pada grafik distribusi dosis radiasi pada setiap pasien itu menunjukkan bahwa pola penyerangan energi yang berbeda antara metode perhitungan konvensional dan metode yang lebih canggih. Jadi kedua grafik ini tuh menunjukkan konsentrasi dosis tinggi di area target terapi, namun metode yang lebih canggih ini menampilkan distribusi yang lebih presisi dengan batas yang lebih tajam di antara area target dan jaringan sehat di sekitarnya. Nah, terlihat juga bahwa metode konvensional cenderung memberikan estimasi dosis yang lebih tinggi pada jaringan sehat di sekitar target. Jadi sementara metode canggih itu menunjukkan distribusi yang lebih terkontrol dan fokus. Next, untuk analisis errornya, untuk perbandingan antara kedua metode perhitungan dosis itu menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Jadi terutama di daerah perbatasan antara tumor dan jaringan sehat. Jadi metode konvensional itu menghasilkan error yang lebih besar dalam memperkirakan dosis di area transisi ini yang dapat terdampak pada akurasi terapi. Jadi error ini tuh muncul karena keterbatasan model dalam menangani heterogenitas jaringan dan efek penumbra dari bekas radiasi. Jadi untuk terapi radiasi yang presisi khususnya dalam teknik seperti IMRT itu atau radiosurgery atau reduce error ini sangat kritis untuk memaksimalkan dosis pada tumor sambil meminimalkan efek pada jaringan sehat. Next, untuk interpretasi fisiknya, distribusi dosis pada grafik itu menggambarkan bagaimana energi radiasi itu berinteraksi dengan jaringan biologis pasien. Jadi area dengan intensitas tinggi itu menunjukkan lokasi target terapi di mana radiasi itu diharapkan memberikan efek maksimal pada sel-sel kanker. Radiasi dosis yang tajam itu sekitar target menunjukkan kemampuan teknik modern untuk membatasi paparan radiasi hanya pada area yang ditargetkan. Jadi untuk pola penyerapan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk energi proton atau partikel, jenis jaringan atau densitas
persinaran. Nah, pemahaman tentang distribusi dosis ini esensial untuk optimasi rencana perawatan yang menyeimbangkan antara efektivitas pengobatan dan minimalisasi dari efek sampingnya. Dan terakhir ada analisis. Nah, untuk parameter fisik ini menunjukkan sensitivitas sistem terhadap faktor-faktor teknis. Jadi ketika energi radiasi ditingkatkan, distribusi dosis menjadi lebih dalam dan dengan kemampuan penetrasi yang lebih baik, namun juga mempengaruhi scaling dan dosis keluarnya. Jadi perubahan sudut penyinaran dan teknik collimation secara signifikan mempengaruhi bentuk dan ukuran distribusi dosis. Simulasi ini memberikan dasar untuk personalisasi terapi radiasi di mana parameter itu dapat dioptimalkan berdasarkan anatomi spesifik pasien, lokasi dan ukuran tumor, serta sensitivitas dari organ sekitarnya. Jadi hasil analisis ini tuh akan membantu klinis dalam menentukan protokol terapi yang optimal, mempertimbangkan berbagai trade-off, termasuk homogenitas dosis dalam tumor, dosis maksimum pada organ beresiko, dan efisiensi waktu perawatan. Sekian dari saya serahkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Nah, baik, itu tadi untuk beberapa penjelasan dari kami, kelompok 7. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tujuan yang telah ada, yaitu mensimulasikan proses peluruhan inti radioaktif secara numerik dengan menerapkan metode Euler dan metode Runge-Kutta orde 4 pada persamaan diferensial peluruhan. Nah, serta untuk membandingkan hasil kedua metode tersebut untuk menganalisis tingkat akurasi dan juga kestabilannya dalam memodelkan penurunan jumlah inti radioaktif terhadap waktu. Dan yang kedua dapat menentukan parameter fisik penting dari peluruhan radioaktif secara komputasi yang dimana telah dilakukan, yaitu untuk waktu paruh atau T setengah dan juga aktivitas kumulatif dengan menggunakan metode numerik bisection dan juga metode integrasi trapezoida, yang kemudian membandingkan kedua hasil tersebut, yaitu hasil numerik waktu paruh dengan nilai teoritis dan juga berdasarkan bisection guna untuk mengevaluasi keandalan pendekatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.